Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk, eee, setelah kita mempelajari limit tadi, yaitu kita akan masuk ke turunan. Di sini sebelum saya akan menjelaskan mengenai turunan, teman-teman mungkin ingat bahwa di pertemuan sebelum-sebelumnya atau di bab tentang fungsi, kita pernah mempelajari konsep gradien atau kemiringan garis. Jadi gradien atau kita biasanya juga menyebutkan sebagai slope, itu, merupakan kemiringan suatu garis di mana bilangannya itu menunjukkan arah dan juga kecuraman garis tersebut. Nah, biasanya gradien atau slope itu kita simbolkan dengan huruf M kecil ya. Nah, di sini, gradien itu merupakan perbandingan antara jarak tegak dan juga jarak mendatar, atau di sini saya bisa mengatakan bahwa kemiringan garis atau gradien ini adalah rasio antara perubahan jarak vertikal dengan jarak horizontal. Nah, pada garis lurus kemiringannya itu selalu bernilai, tetap yang menunjukkan bahwa tingkat perubahan Y karena perubahan X panjang garis itu selalu sama. Jadi kalau misalnya garis lurus seperti ini, itu, perubahannya itu konstan atau tetap begitu ya, antara jarak satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk garis lengkung, misalnya seperti ini, itu tidak selalu sama karena setiap titik-titiknya itu memiliki kemiringan yang beda. Jadi antara kemiringan ini dengan kemiringan yang bawah ini, itu akan berbeda ya. Jadi kita di sini akan fokus yang pertama adalah tentang, mengenai gradien untuk garis lurus. Nah, kemudian di sini saya mempunyai, sumbu vertikalnya itu Y dan juga, sumbu horizontalnya X. Di sini ketika saya menarik suatu garis lurus seperti ini, nah misalkan saya ambil sembarang titik, yaitu titik di sini dan juga titik di sini. Nah, titik di sini itu adalah X1, Y1, ya kan? Teman-teman mungkin paham ya, di sini titik ini yaitu X1-nya di sini, Y1-nya itu di sini, ketika dipertemukan maka ada titik di sini. Nah, kemudian titik yang kedua adalah di sini, yaitu X2 dan juga Y2. Nah, ketika teman-teman melihat ini ya, X2 dan juga Y2, kita bisa menarik nih, misalnya dari titik ini ke titik ini. Nah, ini kita akan mencari kemiringan garisnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari gradien ya pastinya. Nah, dengan cara seperti ini, ketika kita mempunyai garis vertikal seperti ini, itu artinya adalah perubahan Y. Kenapa perubahan Y? Teman-teman lihat bahwa di sumbu sebelah kiri itu adalah sumbu vertikal, yaitu sumbu vertikal sumbu Y. Nah, artinya bahwa jarak dari Y1 kan tadinya di sini ya, dan juga di sini Y2-nya di sini. Sehingga kita akan tahu nih perubahan dari Y1 ke Y2 itu besarnya berapa. Sehingga delta Y ini merupakan delta Y ya, titik bayangan garis bayangan biru ini adalah delta Y. Itu sama dengan titik Y2-nya dikurangi dengan Y1. Selisih dari Y2 atau titik yang baru dikurangi dengan titik yang lama. Nah, kemudian untuk garis bayangan yang biru yang horizontal ini, itu adalah perubahan X. Kenapa perubahan X? Karena sumbu horizontalnya itu adalah sumbu X. Nah, ketika teman-teman mempunyai titik di sini, ini kan tadi kan X1, Y1. Nah, di sini X1 nih misalnya. Nah, kemudian untuk di sini kita tarik ke bawah nih misalnya. Nah, di sini X2. Jadi X1 ke X2 itu berubahnya berapa besar sih? Yaitu seperti ini, kita mencarinya perubahan X atau delta X itu adalah selisih dari nilai X2 dikurangi dengan X1. Nah, untuk mencari gradien atau kemiringan garis ini, teman-teman lihat di sini bahwa ada sudut yang kemudian kita bisa menggunakan sudut ini untuk mencari gradiennya, yaitu gradien atau M-nya ini adalah tangen dari theta ini, yaitu tangen theta adalah delta Y, artinya delta Y ini, yang vertikal ini dibagi dengan delta X. Nah, di konsep awal sudah dijelaskan bahwa kemiringan garis itu rasio antara perubahan vertikal dengan perubahan horizontal. Perubahan vertikalnya ini, yaitu delta Y, rasionya dengan perubahan horizontal. Artinya delta Y per delta X. Kita juga bisa menyebutkan bahwa Y2 minus Y1 per X2 min X1.
Nah, ini sudah kita pelajari di bab materi fungsi sebelumnya. Cara mencari gradien atau slope. Seperti ini ya. Teman-teman mungkin flashback lagi, bisa diingat kembali bagaimana cara mencari gradien atau slope-nya. Kemudian di sini selanjutnya ada turunan. Kita masuk ke turunan ya. Turunan atau diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabel dari fungsi tersebut. Setelah kita mengetahui konsep gradien tadi, ya teman-teman, kemudian kita masuk ke konsep turunan. Di sini kita menyebutkan bahwa turunan sebagai diferensial itu dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Nah, misalnya kita mempunyai fungsi fx nih, fx atau juga kita biasa menuliskan sebagai y. Nah, y-nya ini atau fx-nya ini adalah variabel terikat atau variabel dependent, dan juga x sebagai variabel bebas atau variabel independent. Artinya bahwa fungsi y atau fungsi fx itu dipengaruhi oleh nilai x. Dan berdasarkan fungsi tersebut, berdasarkan fungsi ini, kita bisa mendapatkan turunannya yang artinya turunan dari fungsi ini itu adalah tingkat perubahan dari setiap variabel y terhadap perubahan variabel x. Seperti itu ya. Nah, kemudian turunan atau diferensial dari suatu fungsi dilambangkan dengan f aksen, bacanya f aksen ya. Ini tanda petik 1, bukan pangkat 1 ya, tapi petik 1. Itu kita bacanya f aksen. Dan kita definisikan sebagai berikut. Jadi ini definisi dari sebelumnya kita mempelajari limit. Nah, ini definisi dari turunannya, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, di mana fungsinya adalah x plus h dikurangi fx per h. Nah, di sini definisi dari turunan yang menggunakan limit ini, apabila f aksennya itu ada, maka kita bisa mengatakan bahwa f dapat diturunkan atau diferensiabel. Dan f aksen x itu bisa disebut juga sebagai turunan terhadap x. Begitu ya. Jadi apabila nilai ininya itu ada, nilai ini ada, maka artinya bahwa fungsi tersebut itu adalah diferensiabel atau bisa diturunkan. Nah, kemudian selain dari notasi f aksen x, kita bisa mempunyai notasi yang lainnya untuk menyatakan turunan dari suatu fungsi, yaitu ada dy dx, atau nanti kalau di sini fx seperti itu, kemudian ada y aksen atau f aksen x, kita juga bisa menggunakan itu, dan juga d per dx dalam kurung fx, dan juga d besar x kecil ini fx. Ini kita membahas masih seputar turunan pertama ya. Jadi kita fokus ke turunan pertama terlebih dahulu. Kemudian setelah memahami konsep ini, kita akhirnya menemukan bahwa dengan berbagai simbol notasi turunan tadi, yaitu ada f aksen x, ada y aksen, ada dy dx, dan seterusnya, kembali lagi ke definisi turunan pertama dengan menggunakan limit, yaitu notasi turunan ini, apapun notasinya yang teman-teman pilih, sama dengan limit fungsi fx plus h min fx per h untuk nilai h mendekati 0. Ini konsep definisi turunan berdasarkan limit, ya. Apakah ini berbeda dengan yang sebelumnya ini? Tidak berbeda. Hanya berbeda di simbol saja. Di sini kita menggunakan simbol turunan sebagai f aksen x. Nah, di sini kita menggunakan berbagai simbol turunan. Ada f aksen x, ada y aksen, dan seterusnya. Namun sama, yaitu limit h mendekati 0 seperti ini. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini dengan menggunakan definisi turunan, yang artinya ini ya, definisi turunan menggunakan limit ini. Carilah turunan pertama dari fungsi yang pertama, itu adalah fungsi 2x plus 1, dan yang kedua adalah fungsi x kuadrat plus 5x plus 7 di titik x sama dengan 2. Nah, yang pertama nih, kita mempunyai fungsi 2x plus 1. Turunannya seperti apa? Saya menggunakan simbol f aksen x ya untuk turunannya. Teman-teman terserah nanti bisa menggunakan y aksen dan seterusnya. Nah, di sini f aksen x-nya itu seperti apa? Kita masukkan ke konsep limit ini. Kita tulis limit h mendekati 0, kita tulis dulu fx plus h minus fx per h. Nah, kemudian
Apa sih maksud fx plus h ini? Jadi kan biasanya teman-teman menemukan f hanya dalam kurung x. Nah, artinya di sini ketika f dalam kurung x plus h, nanti fungsinya yang variabel bebasnya itu si x-nya itu teman-teman ganti dengan x plus h mengikuti yang di dalam kurung ini. Begitu ya. Oke, jadi yang pertama di sini kita punya fungsi 2x plus 1. Mana sih variabel bebasnya? Variabel bebasnya itu yaitu x ini. Artinya X ini nanti kita ganti dengan yang di dalam kurung ini, yaitu X plus H. Jadi 2 dalam kurung X plus H. Nanti, bukan 2X saja nih, 2 di dalam kurung X plus H. Jadi X-nya teman-teman ganti menjadi X plus H ya. Kemudian jangan lupa, masih ada lagi fungsinya plus 1. Jadi belum selesai sampai di sini, teman-teman tulis lengkap, namun variabelnya teman-teman ganti dengan variabel yang baru ini, X plus H ini. Nah, kemudian kita baru menyelesaikan yang ini. Kita kurangi dengan fx. Nah, ini fungsi aslinya. Kita tulis fungsi asli atau fungsi awalnya, yaitu 2x plus 1. Nah, untuk memudahkan, jangan lupa untuk menggunakan kurung-kurung ini ya. Jadi, teman-teman tidak terkecoh dengan tanda plus minusnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah menulis ini, jangan lupa masih ada lagi, kita harus membagi dengan H. Ya. Sehingga, limit untuk H mendekati 0, yaitu kita kalikan saja. Di sini ada 2 di dalam kurung X plus H, tutup kurung, ditambah 1. Nah, ini saya kalikan. 2 dikalikan X, yaitu 2X. 2 dikalikan plus H, plus 2H. Ini sudah selesai saya kalikan. Kemudian ini saya jumlahkan plus 1. Jangan lupa ini jangan sampai tertinggal ya, karena nanti akan menentukan hasil akhirnya. Nah, kemudian kita kurangi dengan 2x plus 1. Saya masih menggunakan kurungnya. Kemudian jangan lupa yang terakhir ada per H-nya, karena ini juga sangat penting. Nah, setelah ini, apalagi sih yang kita lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menjumlahkan yang baris atas terlebih dahulu, atau pembilangnya. Jadi di sini ada 2x. Di sini ada 2H, di sini ada plus 1, di sini ada minus dalam kurung 2X dan plus 1. Nah, teman-teman sebenarnya bisa menjabarkan ini lagi, yaitu menjadi, saya keluarkan dari kurung ya, 2X plus 2H plus 1 minus 2X minus dikali plus, yaitu minus 1. Jadi, limit 2X plus 2H plus 1 minus 2X minus 1 untuk H mendekati 0 adalah, nah teman-teman 2X kan tidak ada temannya nih, 2X ini kan ada temannya ini, 2X di sini positif, di sini ada negatif. Jadi saya bisa hilangkan 2X dikurangi 2X kan habis tuh 0. Nah, sehingga di sini tinggal sisa 2H plus 1 dan minus 1. Nah, plus 1 dan minus 1 kan hasilnya juga 0. Ketika teman-teman 1 dikurangi 1 kan 0. Sehingga sisanya hanya 2H untuk yang pembilang ini. Makanya saya tulis 2H di sini. Kemudian jangan lupa penyebutnya, jangan sampai tertinggal, yaitu per H. Jadi ini hasil penjumlahan keseluruhan ini, nanti hasilnya 2H, teman-teman jabarkan sendiri. Nah, kemudian per H, nah di sini ada 2H dibagi H. Bisa kan teman-teman, sama-sama ada H-nya, 2H dibagi H itu hasilnya 2. Jadi limit 2 untuk H mendekati 0 itu sama dengan 2. Ingat ini ada di kaidah limit yang pertama, yaitu limit dari suatu bilangan atau suatu konstanta itu adalah hasilnya bilangan atau konstanta itu sendiri. Gitu. Jadi ini dari mana 2? Dari 2H dibagi H, teman-teman. 2H dibagi H itu hasilnya adalah 2. 3H dibagi H berapa? Ya 3, dan seterusnya ya. Saya rasa teman-teman bisa menghitungnya ya. Oke, kita lanjut di sini. Sudah paham ya untuk yang soal A, hasilnya adalah 2. Dan yang soal B, kita mencari definisi turunan menggunakan limit dari fungsi x kuadrat plus 5x plus 7 di titik x sama dengan 2. Nah, di sini yang soal B nih. Kita mencari kita mencari turunan dari konsep limit, yaitu x kuadrat plus 5x plus 7 di titik x sama dengan 2. Ingat turunannya adalah f aksen x, kita tulis ulang ya, agar teman-teman terbiasa. F aksen x itu adalah limit fungsi fx plus h minus fx per h untuk h mendekati 0. Nah, teman-teman, silakan cari nilai ini dulu, ya. Kemudian baru nanti dimasukkan. Kita cari nih, f
fungsi untuk, X-nya adalah X plus H. Nah, ini yang teman-teman ganti, jangan lupa. Variabel-variabel ini teman-teman ganti menjadi X plus H ya. Ini ganti X plus H, ini ganti X plus H. Jadi X kuadrat itu adalah F X plus H dikuadratkan. Namun jangan lupa bahwa di sini saya ada kondisi lagi ternyata. Di sini ada untuk titik X sama dengan 2. Jadi setelah saya menuliskan, carilah Fx plus H. Namun untuk titik X sama dengan 2, artinya di sini X-nya saya ganti 2. Berarti F2 plus H. Nah, berarti nanti di X ini kita ganti 2 plus H. Ya, bisa dimengerti ya? Oke, jadi untuk X kuadrat itu menjadi 2 plus H kuadrat. Plus 5X artinya adalah plus 5 dikalikan dengan ini, 2 plus H. Plus 7. Sudah, plus 7 saja ditulis, tidak perlu dikalikan dengan 2 plus H, karena setelah 7 tidak ada variabel lainnya. Nah, kemudian 2 plus H kuadrat, ini saya pecah menjadi 2 plus H dikali 2 plus H. Kemudian 5 dikalikan 2 plus H, ini saya kalikan, 5 kali 2 itu 10. 5 dikalikan H itu adalah 5H, dan plus 7. Nah, di sini dari 2 plus H dikali 2 plus H ini, teman-teman bisa kalikan. Seperti biasa, 2 dikali 2, 4. 2 dikali H itu 2H. Terus H dikalikan 2 itu 2H. H dikalikan H itu H kuadrat. Nah, ini hasil dari perkalian yang ini, yang atas ini ya. Kemudian ini 10, di sini ada 7, saya jumlahkan menjadi 17. Kemudian di sini ada 5H. Saya tulis kembali seperti ini. Nah, kemudian ini saya keluarkan dari kurung. 4, 2H ditambah 2H itu 4H, ditambah H kuadrat, saya tulis H kuadrat, di sini plus 17, di sini ada 5H. Nah, kemudian dari sini ada yang masih bisa dijumlahkan lagi, yaitu di sini ada 4, di sini ada 17, ditambahkan bisa. Di sini ada 4H, di sini ada 5H, juga ditambahkan bisa, gitu kan. Jadi di sini saya tulis H kuadrat dulu, karena tidak ada teman yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan kan. Nah, di sini H kuadrat, kemudian ada 4H, ada ditambah 5H, berarti 9H. Kemudian di sini ada 4 dan juga ada plus 17, itu sama dengan plus 21. Nah, kita sudah menemukan untuk Fx plus H, di mana X-nya itu kita ganti menjadi 2. Nah, selanjutnya kita cari Fx nih ya. Dari rumus yang ini kan ada Fx. Kita cari Fx, namun tidak hanya Fx. X-nya ingat, ada di titik 2, berarti kita ganti F2. Nah, ini kita masukkan 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 ditambah 7. Di sini ya, 2 dikuadratkan ditambah 5 dikali 2, ingat sesuai dengan fungsi yang pertama, kemudian ditambahkan dengan 7. Hasilnya 2 kuadrat itu 4, 5 kali 2, 10, dan juga 7. Kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 21. Apakah sudah selesai? Belum selesai. Teman-teman baru mendapatkan ini dan juga ini untuk di titik X sama dengan 2. Lalu apalagi cara yang selanjutnya? Selanjutnya kita kembali lagi ke rumus turunan, yaitu f aksen X sama dengan limit fungsi untuk H mendekati 0. Kita tulis seperti ini. Kemudian kita dapatkan untuk Fx plus H atau F2 plus H-nya, karena di sini ada syarat titik X mendekati 2. Kalau tidak ada syarat seperti ini, teman-teman cukup mencari ini saja. Jadi tidak ada mengganti 2 seperti ini ya. Jadi seperti yang sebelumnya, yang ini. Yaitu ketika kita mencari Fx plus H, ya udah masih dalam kondisi X plus H. Tidak ada syarat untuk titik X sama dengan berapa, seperti itu ya. Nah, kalau ini kan ada syarat untuk titik X sama dengan berapa, maka di sini kita ganti juga. Nah, setelah kita kembali lagi ke rumus turunan, yaitu seperti ini. Nah, teman-teman mencari limit dari, ini kita masukkan nih, teman-teman tadi sudah mencari Fx plus H-nya atau F2 plus H-nya itu sama dengan H kuadrat plus 9H plus 21. Nah, ini teman-teman masukkan. Kemudian minus Fx atau minus F2 ya. Ingat karena titiknya 2, nah itu hasilnya 21. Nah, karena masih saya kurung, saya keluarkan dulu dari kurung nih.
Sebenarnya hasilnya nanti adalah H kuadrat plus 9H plus 21 minus 21. Nah, plus 21 minus 21 itu kan kita jumlahkan 0 hasilnya. Maka saya tinggal menulis H kuadrat plus 9H per H. Ya. Selanjutnya apa lagi nih yang bisa kita lakukan? Teman-teman lihat bahwa di atas itu semua unsurnya mengandung H, dan di bawah itu mengandung H. Nah, sehingga saya bisa lakukan pembagian. Nah, karena ini yang pembilangnya ini adalah penjumlahan, maka tidak bisa asal coret, teman-teman. Teman-teman melakukannya seperti ini. H kuadrat dibagi H, itu adalah H. Kemudian ada tanda operasi bilangan tambah, penjumlahan, kita tulis penjumlahan, tambah. Nah, di sini ada 9H dibagi H, yaitu 9. Nah, kalau perkalian, ini teman-teman enak tinggal coret saja, tapi ini ada operasi penjumlahan atau nanti pengurangan juga begitu ya caranya. Masing-masing bilangan itu dibagi dengan penyebutnya. Nah, setelah kita ketemu limit H plus 9 untuk nilai H mendekati 0, maka H-nya kita ganti 0 dan juga di sini ada 9. Sehingga nilai nilai turunan dari fungsi X kuadrat plus 5X plus 7 di titik X sama dengan 2 itu sama dengan 9 ya. Dengan menggunakan konsep limit. Ingat, ini kita masih mencari turunan dengan konsep limit. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan mempelajari kaidah-kaidah turunan pertama. Sama seperti limit, di mana kita mempunyai kaidah-kaidah yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di soal. Nah, jadi di sini ada beberapa kaidah turunan, yang mana kita fokus ke turunan pertama. Di sini untuk memudahkan dalam mencari turunan suatu fungsi, kita bisa menggunakan beberapa kaidah. Di antaranya, kaidah yang pertama, yaitu turunan dari suatu konstanta K adalah 0. Nah, turunan berbeda ya dengan limit. Teman-teman harus ingat bahwa di limit sebelumnya, limit dari suatu konstanta atau limit dari suatu bilangan, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau di dalam turunan, itu turunan dari suatu bilangan itu adalah 0. Seperti itu. Sehingga di sini jika fungsi X-nya, fungsi X atau Y-nya itu sama dengan K, konstanta atau suatu bilangan berapapun, 100, 200, dan seterusnya, maka kita turunkan itu hasilnya adalah 0. Nah, kemudian di kaidah yang kedua di sini adalah turunan pertama dari suatu fungsi aljabar dengan variabel berpangkat n, itu adalah hasil perkalian antara n dengan variabel tersebut dengan berpangkat n-1. Jadi di sini teman-teman mempunyai fungsi X pangkat N katakanlah. Nah, turunannya itu adalah hasil perkalian antara si N, berarti si N-nya itu kita turunkan menjadi di bawah, dikalikan dengan variabel tersebut, dikalikan dengan X, ya. Kemudian dipangkatkan dengan N-nya diminuskan 1, seperti itu. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. Jika fungsinya adalah X pangkat N, maka turunannya adalah N dikalikan variabelnya, dipangkatkan N namun minus 1. Seperti itu ya. Jadi pangkatnya turun, kemudian dikalikan variabel, kemudian dipangkatkan lagi dengan pangkatnya namun minus 1. Nah, kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu turunan pertama dari perkalian suatu konstanta dan fungsi sama dengan perkalian antara konstanta tersebut dengan turunan pertama fungsi. Jadi misalnya di sini ada Gx itu sama dengan konstanta dikalikan fungsi Fx, maka turunan dari Gx ini adalah konstanta dikalikan dengan turunan fungsinya. Kaidah yang selanjutnya ini adalah turunan pertama dari penjumlahan maupun pengurangan dua fungsi sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari turunan masing-masing fungsi tersebut. Di sini apabila saya mempunyai Y sama dengan fungsi sesuatu fungsi ditambah dengan sesuatu fungsi lainnya, maka turunannya adalah kita turunkan fungsi yang satu dulu ditambah dengan fungsi yang turunan fungsi yang berikutnya. Atau pengurangan pun begitu, jika Y sama dengan suatu fungsi dikurangi dengan fungsi lainnya, maka turunannya adalah turunan fungsi yang satu dikurangi dengan turunan fungsi yang lainnya. Nah, atau kita bisa menggunakan permisalan. Misal, kita mengambil bahwa fx sama dengan U, dan juga gx-nya sama dengan
V. Misalkan suatu fungsi, kita ambil permisalan U, dan fungsi lainnya kita ambil permisalan V. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ada fungsi Y itu sama dengan U plus V. Sehingga turunan dari si Y ini itu adalah turunan dari U ditambah dengan turunan V. Begitupun untuk pengurangan. Nah, kaidah yang selanjutnya, kaidah yang kelima, yaitu turunan pertama dari perkalian dua fungsi sama dengan perkalian antara turunan fungsi pertama dengan fungsi kedua, ditambah dengan perkalian antara turunan fungsi kedua dengan fungsi pertama. Di sini hampir sama ya, di sini cuma beda operasinya aja, di sini dikali, namun nanti hasil turunannya berbeda. Jadi di sini kita punya fungsi fx dan juga gx dikalikan, maka turunannya adalah turunan ini, turunan pertama dari fx dikalikan dengan gx-nya, ditambah dengan fx dikalikan dengan turunan gx. Jadi seperti ini ya. Atau kita bisa menggunakan permisalan, sama seperti yang tadi. Kita misalkan fx-nya itu sama dengan u, gx-nya itu sama dengan v. Artinya kita mempunyai fungsi y sama dengan u dikali v. Maka turunan y ini apa? Turunan y adalah u aksen v ditambah dengan u v aksen. Jadi turunan pertama dari u dulu, kemudian kita kalikan dengan fungsi kedua, ditambah dengan fungsi pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua. Lanjut ke kaidah yang keenam, di sini ada turunan pertama dari pembagian dua fungsi yang dinyatakan sebagai pengurangan antara perkalian fungsi penyebut dan turunan fungsi pembilang dengan perkalian fungsi pembilang dan turunan fungsi penyebut. Kemudian dibagikan dengan pangkat 2 dari penyebut. Mungkin teman-teman agak bingung ya membaca definisinya ini. Namun kita langsung lihat saja bahwa jika kita memiliki Y sama dengan fx per gx, maka turunannya adalah sama, yaitu kita cari dulu turunan pertama dari fungsi pertama, kita kalikan dengan fungsi kedua, kemudian dikurangi fungsi pertama, dikalikan turunan fungsi kedua, dan jangan lupa kita bagi dengan fungsi kedua dikuadratkan. Kita bisa menggunakan permisalan juga nih di sini. Misalkan U-nya kita ambil menjadi fx, V-nya adalah gx. Sehingga kita punya fungsi nih, yaitu Y sama dengan U per V, atau fx per gx. Nah, turunan dari Y ini adalah Y aksen sama dengan U aksen V, atau turunan pertama dari U dikalikan dengan V, dikurangi dengan UV aksen, yaitu perkalian antara U dan juga turunan pertama V, dibagikan dengan V kuadrat. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian untuk kaidah yang ketujuh, di sini ada turunan pertama dari fungsi berpangkat n sama dengan hasil perkalian antara n dengan fungsi tersebut dipangkatkan dengan n-1 dengan turunan fungsinya. Oke, mungkin cukup membingungkan ya. Jadi di sini ketika kita mempunyai y sama dengan suatu fungsi yang kemudian fungsi itu dipangkatkan, maka turunannya adalah pangkatnya diturunkan menjadi konstanta atau koefisien, kemudian kita tulis fungsinya, kemudian kita pangkatkan n-1, kemudian kita kalikan lagi dengan turunan dari fungsi tersebut. Oke, cukup paham? Jadi gini, misalnya kita ambil deh fungsinya itu fx-nya itu sama dengan u. Jadi kita punya fungsi di soal yaitu y sama dengan u pangkat n. Nah, turunan u pangkat n ini apa? Turunan u pangkat n ini adalah n, kita turunkan ya, dari pangkat ini, dikalikan U pangkat N-1. Dikali lagi dengan U aksen. Jadi belum selesai sampai di sini saja. Masih kita kalikan dengan U aksen atau turunannya. Jadi ini berbeda dengan kaidah yang di kaidah kedua. Nah, kalau kaidah kedua ini kan teman-teman sudah mempunyai fungsi yang memang dia variabelnya yang berpangkat. Gitu. Ini hanya variabelnya yang berpangkat, bukan fungsinya yang berpangkat ya. Jadi ini hanya X pangkat N. Namun,
Kalau yang di kaidah ke-7 ini, fungsi keseluruhannya itu dipangkatkan. Jadi misalnya di sini ada 5x plus 3, kemudian dalam kurung pangkat 7 nih. Jadi ini berbeda ya, kaidah 7 ini dengan kaidah 2. Kalau kaidah 2 ini kan misalnya x kuadrat, atau 3x kuadrat, 5x kuadrat, dan seterusnya, atau 7x pangkat 5, seperti itu ya. Nah, kalau ini beda. Ini di dalam kurungnya ini, fx-nya ini adalah misalnya 2x pangkat 5. Nah, 2x pangkat 5, tapi di dalam kurungin lagi, itu pangkat 7. Jadi kan ada pangkat di dalam pangkat misalnya, seperti itu ya. Jadi makanya kita harus ada U aksen lagi. Kalau yang di kaidah kedua kan cukup sampai di sini. Nah, kaidah ke-7 ini kita harus mencari U aksen lagi, atau kita mencari turunan pertama dari fungsinya lagi. Seperti itu ya. Jadi ingat, kita permisalkan bahwa fx-nya itu adalah U, maka soal kita yang kita punya adalah Y sama dengan U pangkat N. Nah, U ini dalam bentuk fungsi ya. Nah, kemudian kita turunkan sehingga menjadi N dikalikan U, dipangkatkan N-1, dikalikan lagi dengan turunannya si U. Seperti itu ya. Oke. Kaidah berikutnya adalah kaidah ke-8, di mana di sini turunan pertama dari logaritma dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan log fx. Maka turunannya adalah turunan pertama dari fungsi dibagikan dengan fungsinya, kemudian kita kalikan log E. Atau kalau misalnya kita menemukan kondisi di mana soalnya Y sama dengan fx, maka di sini ada yang kurang. Di sini ada ln fx ya, teman-teman mungkin. Jadi di sini akan saya tambahkan nanti. Sorry sebentar. Oke, jadi di kaidah ke-8 ini kita ada logaritma ya. Di sini apabila Y-nya sama dengan log fx, maka turunannya adalah turunan pertama dari fungsinya dibagikan dengan fungsi aslinya dikalikan dengan log E. Atau kalau misalkan bentuknya adalah ln atau ln seperti ini, Y sama dengan ln fx, maka turunannya adalah turunan pertama dikalikan dengan fx saja. Kemudian kaidah yang ke-9 yang terakhir itu adalah turunan pertama dari bentuk eksponen dapat dinyatakan sebagai seperti ini ya. Jadi apabila Y sama dengan A dipangkatkan fx. Jadi A di sini adalah suatu bilangan ya teman-teman, dipangkatkan dengan suatu fungsi, maka turunannya adalah bilangan itu dipangkatkan dengan fungsinya, dikalikan dengan ln A, kemudian dikalikan lagi dengan turunan fungsi. Atau jika bentuknya adalah E ini juga sebenarnya bilangan 2,7 sekian, dipangkatkan dengan suatu fungsi. Maka turunannya adalah E dipangkatkan dengan fx, dikalikan dengan f aksen x. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ini adalah rumus-rumus dari kaidah, rumus-rumus dari turunan pertama yang bisa teman-teman gunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan soal-soal turunan yang ada. Baik, kita akan masuk ke contoh soal langsung berdasarkan dengan kaidah-kaidah yang ada. Di sini kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi-fungsi berikut dengan menggunakan kaidah sebelumnya. Di sini ada 9 soal sesuai dengan ini, ada 9 kaidah ya. Jadi yang pertama ada di sini fx, fungsinya adalah minus 8. Baik, turunan yang pertama di sini dari fungsi fx-nya sama dengan minus 8. Kaidah yang pertama adalah turunan suatu fungsi yang berbentuk bilangan atau konstanta, maka turunannya adalah 0. Ini ya, turunan. Ingat, ini turunan bukan limit. Kalau limit hasilnya adalah bilangan itu sendiri, namun kalau turunan itu adalah 0. Kemudian untuk kaidah yang kedua, soal di nomor 2 itu adalah fungsinya x pangkat 5 di sini, maka turunannya adalah pangkatnya kita turunkan di sini 5 dikalikan variabelnya yaitu x, kemudian pangkatnya kita kurangin 1. Jadi turunan dari x pangkat 5 ini adalah 5x pangkat 4. Kemudian untuk soal yang ketiga atau kaidah yang ketiga, di sini adalah ada fungsi 2x pangkat 3. Nah, turunannya adalah
koefisiennya ini kita kalikan dengan pangkatnya, yaitu 2 dikalikan 3, kemudian variabelnya ada X, dan juga pangkatnya menjadi minus 1 ya, dikurangi 1, sehingga menjadi 2 dikalikan 3X kuadrat, yaitu 2 kali 3 itu 6X kuadrat. Untuk soal yang keempat, ini adalah kaidah keempat, penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk yang soal A ini adalah fokus ke penjumlahan dulu. Di sini ada fungsi 5x kuadrat plus 2x. Turunannya adalah, kita turunkan ini, yaitu 5 dikali 2, yang kemudian variabelnya x, dan juga pangkatnya dikurangi 1. Jadi 5 dikalikan dengan 2x. X kuadrat turunannya 2x ya, teman-teman. Ingat, 2-nya dari mana? 2-nya dari pangkat ini yang turun ke bawah, gitu. Kemudian kenapa X saja? Karena X harusnya pangkat 1, yaitu 2 dikurangi 1. Namun pangkat 1 tidak perlu ditulis, cukup dituliskan variabelnya aja. Jadi 5 dikalikan 2X, kemudian 2X ini kita turunkan. Jangan lupa kita mesti punya satu fungsi lagi, yaitu 2X ini. Kemudian 2X diturunkan menjadi 2. Ya, kenapa? Karena teman-teman bisa lihat bahwa X di sini kan pangkatnya 1. Kemudian teman-teman turunkan menjadi 2 dikali 1 dikalikan X. Nah, kemudian tadinya pangkat 1 di sini, kemudian dikurangi 1 kan pangkatnya 0. Nah, sesuatu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi 2 dikali 1, yaitu 2. Lalu teman-teman bisa mengingat bahwa suatu bilangan yang dikalikan dengan satu variabel, itu nanti hasil bilangan itu sendiri. Jadi misalkan ada 3X, 2X, 5X, dan seterusnya diturunkan itu ya koefisiennya itu, bilangannya itu, begitu. 10X, 100X, 2000X, itu nanti turunannya ya tinggal bilangannya itu sendiri, variabelnya sudah hilang. Gitu. Tapi berbeda kalau misalkan pangkatnya sudah lebih dari 1, yaitu ada pangkat 2, dan seterusnya. Jadi di sini kita punya 5 dikalikan 2x plus 2. Nah, 5 dikali 2x itu adalah 10x, kemudian kita tambahkan dengan 2. Nah, untuk soal yang kaidah 4, yang B, pengurangan, di sini ada fungsi 3x pangkat 3 min 2x pangkat 3 minus 5x. Nah, di sini saya punya dua fungsi yang serupa, yaitu pangkatnya 3. Maka bisa saya operasikan, di mana di sini 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. Itu hasilnya adalah 1x pangkat 3. Satunya tidak saya tulis, langsung saya tulis x pangkat 3 saja, dikurangi dengan 5x. Jadi ini bisa saya jumlahkan dulu, atau saya kurangkan dulu, karena pangkatnya sama ya, 3 sama 3. Kemudian, jadi fungsi kita adalah x pangkat 3 minus 5x. Lalu turunan dari fungsi ini seperti apa? Yaitu 3 ini dikalikan dengan variabelnya x, ya kan? Kemudian dipangkatkan dengan pangkatnya dikurangi 1. Pangkatnya tadi 3 dikurangi 1 itu jadi 2. Kemudian di sini ada 5x. Jangan lupa tanda minusnya. Di sini 5x turunannya adalah 5 itu sendiri ya. 5x, tadi ingat 5x, 10x, berapapun bilangan yang dikalikan dengan suatu variabel saja, itu turunannya nanti bilangan itu sendiri. 1 juta x, itu turunannya berapa ya 1 juta? Begitu ya. Oke, kita masuk ke kaidah yang kelima. Di sini adalah kaidah perkalian. Nah, ada Y sama dengan X kuadrat plus 5X dikali dengan 3X minus 5. Saya di sini mau mengambil permisalan U dan V. Jadi fungsi yang ini saya ambil permisalan U, fungsi yang sebelah kanan ini saya ambil permisalan V. Nah, turunannya adalah Y aksen sama dengan turunan U dikalikan dengan fungsi V, ditambah dengan fungsi U dikalikan dengan turunan V. Jadi, untuk perkalian, ini teman-teman bisa lihat konsepnya bahwa kita cari turunan fungsi yang sebelumnya dulu, kita kalikan dengan fungsi yang kedua, terus kita jumlahkan perkalian antara fungsi yang pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua. Begitu ya konsepnya. Nah, untuk turunan fungsi pertama atau fungsi U, ini kan fungsi U-nya adalah ini, x kuadrat plus 5x. Turunannya adalah 2x ditambah dengan 5. Ini turunan U dikalikan dengan V. Fungsi V kita tulis
asli, 3x minus 5. Kemudian kita operasikan, kita jumlah, nih ya, kita jumlah di sini. U, kita tulis fungsi U asli x kuadrat plus 5x di sini, dikalikan dengan turunan V. Fungsi V kan ini nih, 3x minus 5. Turunannya adalah 3. Nih ya. Oke, kemudian hasilnya adalah ini kita kalikan seperti biasa teman-teman. 2x dikalikan 3x, itu 6x kuadrat. 2x dikalikan minus 5, itu minus 10x. Kemudian yang ini kita kalikan, 5 dikali 3x, itu adalah plus 15x. Kemudian plus 5 dikalikan minus 5, itu sama dengan minus 25. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita tambahkan, x kuadrat dikali 3, 3x kuadrat, 5x dikali 3 adalah 15x. Nah, di sini ada kuadrat, di sini juga ada kuadrat, bisa saya jadikan 1, di mana 6x kuadrat ditambah 3x kuadrat, itu adalah 9x kuadrat. Kemudian di sini ada minus 10x, di sini ada plus 15x, minus 10 ditambah 15 itu 5x, kemudian di sini masih ada lagi plus 15x. Jadi tadi di sini sisanya plus 5x, di sini ada 15x. Jadi ada 20x. Kemudian di sini ada sisanya adalah minus 25. Jadi turunan dari fungsi y ini seperti ini itu adalah 9x kuadrat plus 20x minus 25. Oke, untuk kaidah selanjutnya adalah kaidah yang ke-6, pembagian. Fungsi pembagian ini dari Y sama dengan 5x kuadrat plus 4 dibagi dengan 7x minus 3. Di sini saya misalkan yang pembilang itu menjadi U dan penyebut itu menjadi V. U-nya itu 5x kuadrat plus 4, V-nya 7x minus 3. Sebelum teman-teman masuk ke sini, sebenarnya teman-teman bisa loh mencari dulu U aksennya berapa, V aksennya berapa. Jadi nanti di sini tinggal masuk-masukkan saja. Oke, kita lanjut. Jadi turunan dari fungsi pembagian ini seperti apa? Yaitu turunan pertama dari fungsi pertama dikalikan dengan fungsi kedua, dikurangi perkalian antara fungsi pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua, dibagi dengan fungsi kuadrat dari fungsi kedua. Nah, selanjutnya di sini turunan U. Nah, U adalah 5x kuadrat plus 4. Diturunkan menjadi 5 dikali 2, ya kan, 10. Kemudian variabelnya X, 10x. Pangkatnya tinggal 1. 10x. Kemudian 4 diturunkan 0 ya. Kemudian dikalikan dengan V. V fungsi aslinya kita tulis 7x minus 3. Dikurangi dengan U, kita tulis fungsi U asli, yaitu 5x kuadrat plus 4, dikalikan dengan V aksen. 7x minus 3, turunannya adalah 7. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat ini adalah fungsi kuadrat dari V ini. 7x minus 3 dikuadratkan. Oke. Selanjutnya, kita kerjakan terlebih dahulu yang bagian atas. Ini ada 10x dikalikan dengan 7x minus 3. 10x dikalikan 7x itu 70x kuadrat. 10x dikalikan minus 3 itu adalah minus 30x. Kemudian di sini ada tanda minus, di sini ada tanda minus. 5x kuadrat dikalikan 7 adalah 35x kuadrat. 4 dikalikan 7 adalah 28. Jangan lupa untuk menuliskan penyebutnya, yaitu 7x minus 3. Karena ini 7x minus 3 kuadrat, saya tulis 2 kali 7x minus 3 dikalikan 7x minus 3. Nah, kemudian kita hitung yang pembilang atasnya terlebih dahulu, yaitu ada 70x kuadrat, di sini ada 35x kuadrat. Nah, di sini saya keluarkan dari kurung semua terlebih dahulu, 70x kuadrat, minus 30x, di sini minus 30x, kemudian di sini ada tanda negatif, dan ada kurung, ada 35x kuadrat, artinya ketika dikeluarkan dari kurung, maka menjadi minus 35x kuadrat. Di sini juga begitu, di sini ada tanda negatif, di sini ada tanda positif, itu artinya minus dikalikan plus itu adalah minus, jadi minus 28. Dibagi dengan, ini saya kalikan 7x dikali 7x, 49x kuadrat, 7x dikalikan minus 3, minus 21x, minus 3 dikalikan 7x itu adalah minus 21x, dan juga minus 3 dikalikan minus 3 adalah plus 9.
Nah, sehingga yang atas ini bisa saya hitung, di sini ada 70x kuadrat, di sini adalah minus 35x kuadrat, 70x kuadrat dikurangi 35x kuadrat, itu adalah 35x kuadrat. Di sini ada minus 30x, saya tulis minus 30x, di sini ada minus 28. Kemudian nah di sini ada 49x kuadrat, saya tulis 49x kuadrat. Nah, di sini ada minus 21x, di sini juga ada minus 21x. Jadi, minus 21x ditambah minus 21x itu adalah minus 42x. Jadi, teman-teman bisa lah ya, hitung minus 21x itu bagaimana bisa menjadi minus 42. Jadi ketika ada negatif 21, kemudian ada negatif lagi 21, artinya negatifnya tambah besar, yaitu negatif 42x. Dan juga di sini adalah plus 49. Jadi kita bisa menemukan turunan dari suatu fungsi y sama dengan 5x kuadrat plus 4 per 7x min 3 itu adalah 35x kuadrat minus 30x minus 28 per 49x kuadrat minus 42x plus 9. Inilah turunannya ya. Oke, sudah sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan ke kaidah yang ketujuh. Di sini ada kaidah fungsi yang dipangkatkan. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mempunyai fungsinya adalah misalnya 2x pangkat 3 minus 7, kemudian dipangkatkan lagi 4. Jadi di sini saya permisalan U-nya itu adalah ini, yang fungsi di dalam kurung ini, yaitu 2x minus 3 minus 7. Nah, kemudian di sini 4 saya tulis menjadi n. Maka kita bisa menuliskan fungsi ini menjadi y sama dengan U. Ini kan tadi saya misalkan U dipangkatkan n. Ini n-nya. Sehingga turunannya ada di kaidah 7 tadi, yaitu n dikalikan U pangkat n minus 1 dikalikan turunan U. Nah, n-nya saya tulis 4 di sini ya, sudah. Kemudian U-nya adalah fungsi U ini ya, 2x pangkat 3 minus 7, kemudian n minus 1, 4 dikurangi 1 yaitu 3, dikalikan dengan turunan U. Nah, ini kan U nih. Teman-teman turunannya apa dari U ini? Yaitu 2 dikalikan 3 ini 6, dikalikan X, 6X, ya kan? Kemudian pangkat 3 ini menjadi pangkat 2. Nah, kemudian ini semua teman-teman bisa kalikan. 4 ada di sini kalikan 6x kuadrat itu bisa menjadi 24x kuadrat. Kemudian fungsinya yang ini masih tetap bisa teman-teman tulis menjadi 2x pangkat 3 minus 7 dipangkatkan lagi 3. Inilah turunan dari fungsi ini. Baik. Selanjutnya kita masuk ke kaidah yang ke-8. Di sini ada dua kaidah yaitu log dan juga lan. Untuk yang kaidah log, di sini ada fungsi log 2x pangkat 4 minus 7x plus 5. Jadi kita misalkan fungsi yang di dalam kurung ini sebagai U, maka turunannya adalah turunan dari fungsi keseluruhan ini adalah turunan U dibagikan dengan fungsi U dikalikan dengan log E. Turunan U ini kan ini. Teman-teman bisa mencari turunannya adalah 2 dikalikan 4 itu 8. Kemudian variabelnya X ya. Kemudian pangkatnya nanti menjadi 4 minus 1 yaitu 3. Jadi ini ya turunannya yang 2x pangkat 4. Kemudian minus 7x turunannya adalah minus 7. Nah ini 8x pangkat 3 minus 7 ini adalah turunan dari U. Kemudian kita bagi dengan fungsi U. Fungsi U kita tulis asli 2x pangkat 4 minus 7x plus 5. Kemudian kita kalikan dengan log E. Nah, kemudian kita lanjut ke yang B, yaitu fungsi len, di mana di sini ada len suatu fungsi 3x kuadrat plus 5x minus 2. Sama kita permisalkan dulu fungsi yang di dalam kurung ini sebagai U. Maka turunan yang ini agak sedikit berbeda dibandingkan yang log E. Kita tidak menggunakan log E setelah turunan, kita hanya menggunakan turunan U per fungsi U. Turunan U di sini adalah 3 dikalikan 2, 6. Kemudian kalikan variabelnya X, pangkatnya 1, nanti jadinya, kemudian ini menjadi plus 5. Inilah turunan U. Dibagi dengan fungsi dari U itu sendiri, fungsi aslinya. Jadi ini hasil turunan dari Y sama dengan len 3x kuadrat plus 5x minus 2. Dan yang kaidah terakhir ini ada kaidah ke-9, di mana kaidah yang pertama, di sini ada suatu bilangan dipangkatkan dengan suatu fungsi. Di sini bilangannya adalah 2, fungsinya adalah X. Maka turunannya adalah
Bilangan itu sendiri dipangkatkan dengan fungsi, dikalikan dengan ln bilangan, dikalikan dengan turunannya. Ingat di kaidah 9 di sini. Nih ya teman-teman, bahwa turunannya adalah A dipangkatkan fungsi dikalikan ln A dikalikan turunan fungsinya. Jadi A dipangkatkan fungsinya, 2 dipangkatkan X, dikalikan dengan ln A, dikalikan dengan ln A-nya itu adalah 2, dikalikan lagi dengan turunan fungsi. Fungsinya ini kan, X. Turunannya X berapa? 1. Kok bisa 1? Iya, kan koefisiennya X 1. Jadi ingat, sebelum-sebelumnya saya selalu menekankan turunan dari 10X, 1000X, 500X, 20 juta X, dan seterusnya itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini bilangan koefisien sebelah X itu kan ada 1, jadi turunannya adalah 1, ya kan? Nah, inilah turunan dari si fungsi ini. Sehingga kita bisa tulis lagi ln 2 kali 1 kan ln 2. Jadi 2 pangkat X dikalikan ln 2 adalah turunan dari Y sama dengan 2X. Untuk yang terakhir di sini ada Y sama dengan E pangkat 3X minus 7. Nah, ini fungsinya adalah 3X minus 7. E ini sebenarnya bilangan ya, 2,71 dan seterusnya, yang bilangan Euler. Nah, jadi turunannya adalah E dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri dikalikan dengan turunan fungsinya. E dipangkatkan dengan fungsinya yaitu 3X minus 7, kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi. Fungsinya adalah 3X minus 7, kita turunkan menjadi 3. 3 ya, jadi 3E kita pindahkan ya, karena ini bilangan kita bisa pindahkan ke depan. 3 dikali E pangkat 3X minus 7. Oke, demikian pemaparan tentang limit dan juga turunan yang telah saya jelaskan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan juga ilmu ini bisa bermanfaat. Apabila saya ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.